Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana saja kita berada. Mari mempersiapkan diri kita beribadah kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Mari kita berdoa. Datang kepadamu Tuhan, tentu menjadi kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami nyatakan semua itu di pagi hari ini, datang kepadamu dalam kerinduan untuk membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, sungguh kami telah sedia untuk membaca firman Tuhan, sungguh kami telah sedia untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam tuntunan Roh Kudus, kiranya kami dimampukan untuk membacanya dengan benar dan melakukan dengan benar dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10 berbunyi, Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan, Panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kali ini bercerita tentang seorang muda yang dipanggil Allah menjadi nabi. Pilihan Tuhan atas diri Yeremia tentu ada tujuan, bukan karena kebetulan, terutama untuk menyampaikan aturan main Tuhan atas umatnya, umat Israel. Dan dalam hal ini, sehubungan dengan tugas panggilan dari Allah kepada Yeremia, penguatan darinya, dari Allah sendiri, diberikan kepada Yeremia. Bahkan, dari semula, Allah telah menetapkan Yeremia sebagai nabi. Ayat 5 bacaan kita mengungkapkan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia dikuatkan agar tidak takut dan gentar, apalagi berputus asa dalam menjalankan tugas panggilan dari Allah. Yeremia diperlengkapi oleh Allah. Yeremia dikaruniakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam tugas pelayanan yang Tuhan perkenankan baginya. Sekalipun usianya masih muda, sekalipun bagi Yeremia sendiri, ia merasa tak mampu berbuat apa-apa, tak mampu melakukan apa-apa, tetapi oleh kuasa, oleh kehendak Tuhan, Tuhan memperlengkapinya. Tuhan menjamah mulutnya, Tuhan menaruh perkataan-perkataan Allah sendiri ke dalam mulut Yeremia. Dan Tuhan yang akan
berkuasa atas semuanya itu. Saudara, perenungan untuk saya dan kita semua. Sejauh mana kita menyadari dan melakukan setiap tugas panggilan dari Allah dalam pemahaman bahwa Allah yang memilih, Allah yang memanggil, Allah yang menetapkan. Jika kemudian Yeremia dalam bacaan ini diperlengkapi oleh Allah, jika kemudian Yeremia diteguhkan oleh Allah, maka tentu saya dan kita semua juga diteguhkan oleh Allah, juga disertai oleh Allah, dan diperlengkapi oleh Allah. Jika Allah sudah menetapkan, jika Allah sudah memilih, jika Allah sudah memanggil, siapakah yang dapat membatalkan rencana Allah? Tentu tidak ada. Di atas semuanya itu, Allah yang berperkara dan Allah yang berkuasa atasnya. Demikian misi Allah dalam menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan dunia dari dosa. Allah di dalam karya Yesus Kristus menyatakan kuasa untuk menyelamatkan umat manusia. Dan tentu kita sungguh meyakini semuanya itu. Karena itu mari sambut keselamatan yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kita, dengan menjawab dan memberi diri kita untuk melayaninya sejauh apa yang kita mampu lakukan dalam pemahaman bahwa Dia yang akan memperlengkapi. Di ayat 10 jelas dikatakan, apa saja tugas Yeremia, bahwa Allah mengangkatnya atas bangsa-bangsa, mengangkatnya atas kerajaan-kerajaan, untuk memperbaiki segala sesuatu menurut kehendak Allah. Dikatakan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, dan yang terpenting, membangun dan menanam. Tentu semuanya itu dilakukan oleh Allah dalam rangka untuk memurnikan umatnya, umat Israel, dalam rangka untuk memulihkan umatnya menjadi ciptaan yang baru, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang hanya kepada Tuhan hatinya berpaut, berfokus bukan hanya kepada ilah-ilah, bukan juga kepada benda-benda yang lain, tetapi hanya kepada Allah saja. Memang tentu tidak mudah memahami segala kehendak Allah dalam hidup kita, tetapi dalam keyakinan bahwa kasih-Nya yang luar biasa akan senantiasa menyertai dan menyempurnakan seluruh kehidupan kita. Tugas dari Allah bagi saya dan kita semua tentu ada pada diri kita masing-masing. Tetapi tugas dari Allah itu tentu kita juga harus lakukan. Sedemikian kehendak Allah kepada Yeremia untuk menyampaikan segala yang Tuhan kenan bagi umatnya, umat Israel, agar mereka pun kembali kepada Allah, agar mereka pun kembali memfokuskan diri Allah sebagai umat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bukan kepada tempat yang lain, bukan kepada Allah yang lain, atau segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Karena itu sangat penting memahami karya Allah, memahami cara kerja Allah dalam diri setiap orang, dalam diri umatnya. Tentu kita semua rindu untuk memahami semua itu. Dalam iman semua kita akan pahami. Dengan kedekatan yang intim dengan Tuhan, kita bisa memahaminya. Jikalau kemudian kita sebagai seorang yang terpilih menjadi orang-orang yang dipakainya, berilah diri kita. Serahkanlah seluruh hidup kita dalam keyakinan bahwa Dia yang akan memperlengkapi, Dia yang akan menyertai, dan Dia pun yang akan menyelesaikan. Satu hal bahwa, maukah kita dipakai oleh-Nya untuk memberitakan kabar sukacita bagi semua orang. Berilah dirimu dipakai oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu tak terselami, dan oleh kasih-Mu kami boleh menikmati hidup karunia-Mu. Kami telah membaca firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu, belajar dari kisah hidup Yeremia. Kiranya ini menjadi sebuah pedoman dan penuntun bagi kami,
bahwa Engkau sendiri yang akan memperlengkapi setiap orang yang Engkau kenan, dan Engkau sendiri yang akan berperkara atas setiap tugas pelayanan yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam seluruh hidup kami. Mantapkan langkah kaki kami Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, untuk dipakai oleh-Mu sejauh yang Engkau kenan, sejauh usia yang Engkau kenan dalam seluruh kehidupan kami. Gerakkan hati kami untuk mau melayani-Mu, untuk menjawab setiap panggilan-Mu dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami tak gentar apapun adanya hidup ini, karena kami tahu dan kami percaya kami melayani Allah yang berkuasa atas apapun di muka bumi ini, karena Engkau berkuasa atas apapun, langit, bumi, surga, dan dimanapun kekuasaan-Mu nyata. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan renungkan oleh Roh Kudus disempurnakan. Bapa di surga, berserah kepadamu untuk hidup yang Engkau karuniakan bagi kami. Bahkan dalam rencana-rencana kami, dalam berbagai aktivitas kami, dalam berbagai bentuk karya kami. Kiranya kami terus disertai, baik kami secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam persekutuan kami, di lingkungan kerja kami, di lingkungan masyarakat, di tengah-tengah keluarga besar kami, dan di mana saja ya Tuhan. Kasih-Mu kiranya terus kami nikmati, dan kami selalu digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, membagi kasih-Mu kepada sesama kami. Terus berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap orang yang berseru kepadamu, atas hidup yang Tuhan perkenankan mereka jalani. Oh Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu atas setiap seruan dan permohonan setiap umat yang disampaikan kepadamu. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berdoa kepadamu untuk dunia ini. Berdoa padamu untuk pemerintah kami. Kasih karunia-Mu kiranya dinyatakan, sehingga terus damai sejahtera-Mu kami nikmati dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami. Oh Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Sambut dan sempurnakan doa kami ini. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati.